Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Artadewi dengan NPM 1922070006. Di sini saya akan melakukan pengambilan nilai dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Di sini saya akan melakukan pengambilan nilai terkait dengan materi konseling suplemen pada ibu hamil. Baik, untuk itu saya akan segera mulai. Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Silahkan duduk Ibu. Baik, apakah posisi duduknya sudah nyaman Bu? Oh sudah ya. Baik, baik Ibu, kemudian saya akan tutup dulu pintu ataupun tirainya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tirainya sudah saya tutup ya Bu. Jadi privasi Ibu tentunya akan terjaga. Baik Ibu, nah di sini kita akan melakukan, tadi Ibu sudah dilakukan pemeriksaan ya? Ya baik, sudah dilakukan pemeriksaan. Baik, kembali lagi di sini bersama saya. Kita akan melakukan konseling terkait dengan keluhan Ibu, kondisi Ibu dan sebagainya. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu dengan keluhan tadi? Oh, jadi Ibu ini merasakan pusing dan juga lemas ya Bu ya? Baik Ibu, pusing dan lemas. Oh, jadi di sini kita akan melakukan konseling tentang suplemen tambah darah ya Bu ya. Tadi juga di hasil pemeriksaan HB Ibu ini rendah, tidak begitu rendah, cuman pada batas garis normalnya gitu, sehingga kebutuhan dari suplemen kebutuhan dari HB Ibu ini harus ditingkatkan lebih lagi. Nah, nanti saya akan memberikan suplemen tambah darah, nanti akan saya jelaskan tentang bagaimananya. Kemudian di sini saya menggunakan media berupa gambar untuk gambar-gambar makanannya Bu ya, seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada buku KIA juga. Ya, ada buku KIA, kemudian juga ada obat suplemen tambah darahnya. Nah, seperti ini ya Bu ya, suplemen tambah darahnya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, baik Ibu. Nah, tujuan dari konseling tersebut adalah untuk meningkatkan dan mengetahui dalam kondisi Ibu. Nah, tujuan dari konseling suplemen tambah darah sendiri bertujuan untuk menambah sel darah merah Ibu nantinya. Kita akan berikan suplemen tersebut berupa tablet ya Bu ya. Nah, untuk tambahan pada sel darah Ibu. Nah, untuk itu kemudian prosedurnya nanti akan saya jelaskan. Setelah itu apakah ada yang ditanyakan Bu sebelumnya? Oh baik, belum ya Bu ya. Baik, nah kemudian nanti keluhan Ibu itu tadi sudah saya tanyakan, yaitu lemas, kemudian juga lesu ya Bu ya. Iya, baik Ibu, sedikit pusing ya, baik. Nah, untuk itu kemudian nanti kondisi yang Ibu alami ini adalah karena dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa HB Ibu ini pada garis normal ya Bu ya. Jadi memang harus untuk menjaga atau untuk mengantisipasi. Jadi HB Ibu ini perlu ditambah lagi. Jadi biar lebih aman dan terjaga seperti itu. Nah, kemudian tadi di alat media yang saya gunakan, nah saya akan menjelaskan pengertian. Nah, pengertian sendiri dari suplemen adalah suplemen ini berguna untuk membantu sebagai zat tambahan untuk Ibu sendiri, misalkan seperti yang Ibu alami. Nah, suplemen ini
memiliki pengertian seperti zat yang merupakan tambahan untuk seseorang dalam mencukupi kebutuhan yang ada di tubuhnya seperti itu. Nah, terkait dengan kegunaan dari sel tambah darah tadi atau zat Fe, nah seperti itu. Kegunaan zat besi ini penting untuk ibu untuk mengkompensasikan peningkatan pada volume darah yang terjadi selama kehamilan. Nah, untuk juga memastikan perkembangan dan pertumbuhan dari janin ibu. Nah, nanti juga kegunaannya untuk memastikan bahwa dedek bayinya ini sehat seperti itu. Nah, kemudian juga ada tentang suplemen. Nah, suplemen sendiri tadi ini merupakan zat tambahan untuk meningkatkan secara keseluruhan, meningkatkan sel darah merah ibu, kemudian juga yang biasanya kita sebut dengan obat tambah darah ya Bu ya, seperti itu. Hanya saja di sini bilangnya suplemen, tapi sebenarnya ini juga merupakan obat yang harus ibu konsumsi untuk menambah sel darah ibu tersebut. Nah, kemudian juga untuk perharinya, nah ibu ini harus minum tablet Fe setiap hari selama kehamilan. Nah, selama 90 hari ibu harus mengkonsumsi tablet tersebut sebanyak 1 kali sehari ya Bu, seperti itu perharinya. Jadi 1 tablet 1 kali gitu perharinya, tapi diminum untuk setiap hari selama 90 hari selama dalam proses kehamilan seperti itu. Nah, kemudian juga kebutuhan pada saat hamil. Nah, kebutuhan pada saat hamil ini memang kebutuhan dari Fe-nya sendiri ini sangat meningkat selama kehamilan, seiring dengan pertumbuhan dari dedek bayinya Bu, seperti itu. Nah, kemudian juga ibu dapat memenuhi zat besi tersebut dengan cara memakan makanan yang banyak mengandung Fe-nya, kemudian dengan meminum tablet darah tersebut dan makanan yang banyak mengandung zat besi. Baik, nah kemudian juga untuk waktu minumnya, nah ibu ini bisa mengkonsumsinya pada malam hari. Nah, bisa juga kalau misalkan ibunya takut lupa nanti waktu malam, nah bisa di pagi hari. Cuman kalau diminum untuk pagi hari, ibu harus ada jeda antara mau makan seperti itu. Jadi sebelum makan ibu harus minum tabletnya. Nah, sehabis itu ada jeda, tidak boleh langsung makan seperti itu. Nah, untuk cara minumnya dikonsumsi dengan air putih satu tablet satu kali sehari seperti itu. Nah, juga bisa diminum dengan air putih ataupun air jeruk, karena pada air jeruk ini kan banyak mengandung vitamin C. Ibu boleh kalau misalkan tidak suka jeruk nih, ibu boleh minum dengan jus jambu seperti itu. Boleh minum dengan atau jus sayur-sayuran, misalkan kayak ibu suka jus tomat, kemudian ibu juga suka jus sayur brokoli dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, bisa bebas. Hanya saja di sini ditekankan untuk meminum akan lebih baik untuk minumnya dengan air putih atau air yang banyak mengandung vitamin C seperti jus-jus buah atau jus sayuran tadi. Nah, kemudian efek samping dari minum ini, nah biasanya sembelit Bu. Nah, biasanya sembelit seperti itu. Tetapi dengan cara ibu mengatasi sembelit tadi, ibu bisa banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat seperti itu. Misalkan ibu makan buah-buahan, pepaya, kemudian minum jus yang banyak mengandung serat seperti itu. Nah, kemudian juga
uh, kemudian bahan makanan yang bisa ibu peroleh itu dari seperti ini. Nah, di sini bisa ibu peroleh dari zat tambahan makanan, yaitu berupa selain tablet tadi, ibu bisa memenuhi zat besi tersebut atau tambah darah tersebut melalui makanan. Jadi ini dikombinasikan seperti itu. Nah, makanan seperti apa? Ada di sini, ada seperti telur, kemudian ada hati, ada daging, ada hati ayam, hati sapi, seperti itu. Nah, makanan di sini memang zat besinya sangat banyak, Bu, karena dia berasal dari bahan makanan hewan seperti itu. Jadi memang yang banyak mengandung zat besi terdapat di bahan makanan hewan seperti telur, daging-dagingan, kemudian hati, seperti itu. Tetapi ada juga kalau misalkan di sayuran, cuman di sayuran ini sedikit lebih sedikit gitu, lebih sedikit di sayuran. Nah, lebih banyaknya itu di bahan makanan dari hewan, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian bahan makanan yang membantu. Nah, bahan makanan yang membantu untuk yaitu yang mengandung vitamin C seperti yang saya jelaskan tadi. Air jeruk boleh, kemudian sayur-sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, kemudian juga bayam, buncis, dan sebagainya. Nah, itu bahan makanan yang membantu penyerapan. Nah, tetapi ada juga, Bu, untuk bahan makanan yang menghambat. Nah, seperti misalkan ibu misalkan kayak makan terus minumnya es teh manis seperti itu. Misalkan ibu lagi makan steak, misalkan makanan daging steak yang biasanya di resto-resto itu. Nah, misalkan ibunya pesen minumnya itu es teh. Nah, itu kurang cocok, bukan kurang cocok sih, tapi tidak dianjurkan seperti itu, karena si teh manis ini dapat menghambat dari penyerapan zat besi yang ada pada makanan ibu tersebut. Nah, bukan hanya teh saja, tetapi seperti kopi, kemudian susu, seperti itu. Nah, lebih baik ibu kalau misalkan makan seperti itu, minumnya seperti jus atau air putih, jus kesukaan ibu, terserah mau jus apapun itu, jus sayur, jus buah boleh. Nah, tetapi tidak dengan 3 minuman tersebut, karena ini bisa menghambat penyerapan dari zat besi ibu tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara mengolah makanan yang baik. Nah, cara mengolah makanan yang baik itu ibu biasanya kita itu masaknya harus matang, tapi tidak overcook atau kelamaan pada saat dimasak, atau misalkan dagingnya jadi lebih kematangan, pokoknya tidak boleh seperti itu. Jadi matangnya harus pas gitu, tetapi tidak boleh mentah juga. Nah, kalau misalkan mentah ya itu banyak banyak bakteri yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, kemudian tidak baik untuk kesehatan ibu dan dedeknya. Nah, kemudian untuk bahan makanan tersebut tidak boleh overcook. Misalkan kelamaan nih ibu makan, misalkan masak sayur. Nah, sayurnya itu jangan kelamaan, jangan sampai layu banget, atau masaknya itu kayak dipanasin udah 2 kali dipanasin atau 3 kali dipanasin. Nah, karena itu akan mengurang mengurang zat besi yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, juga gizinya akan berkurang seperti itu. Nah, jadi mengolah makanan yang baik adalah ketika ibu masak, nah cukup sesuai dengan ini matangnya sudah pas, seperti itu ya, tidak dipanaskan berkali-kali. Kemudian mengolah makanan dengan cara dibersihkan, kemudian dipotong, dibersihkan lagi, seperti itu, agar bakteri-bakteri jahat pada makanan tersebut
hilang atau terbasmi seperti itu ya Bu ya. Nah baik, kemudian baik Ibu, terkait dengan materi yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak. Baik Ibu, apa bisa diulang terkait dengan konseling kita tadi? Iya Bu, sudah benar ya. Jadi memang minum tabletnya, nah tablet merahnya seperti ini ya Bu ya. Seperti ini. Jadi memang Ibu harus minum satu tablet itu 1 kali sehari seperti itu. Jadi satu. Nah, selama 90 hari selama kehamilan Ibu. Nah, baik Ibu. Nah, kemudian untuk evaluasi dari konseling kita tadi, bahwa Ibu juga harus menjaga pola makan yang sehat seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan pokoknya obatnya suplemennya harus diminum seperti itu, harus rutin diminum. Kemudian juga harus harus dikombinasikan dengan makanan-makanan yang bergizi seperti yang banyak mengandung vitamin C, dan jangan lupa minuman yang dapat menghambat dari proses penyerapan tadi seperti itu. Nah baik Ibu, kesimpulannya bahwa tablet darah ini memang sangat penting sekali untuk Ibu, untuk membantu bukan hanya untuk HB-nya yang rendah, tetapi HB yang sudah pas pun harus memang dibutuhkan sel darah tablet tambah darah yang banyak, karena untuk menjaga dari kewaspadaan kita seperti itu, untuk menjaga supaya ibu dan dedeknya sehat. Nah kesimpulannya, jadi memang tablet darah ini nanti harus Ibu jangan lupa untuk Ibu minum, kemudian jangan lupa untuk makanan-makanannya dijaga, dipilih, kemudian diolah dengan baik seperti itu. Nah, baik Ibu, nah untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Makanya masih bersama saya terkait dengan keluhan Ibu tadi, apakah sudah berkurang, kemudian apakah HB-nya naik, seperti itu ya Bu ya. Nanti minggu depan Ibu bisa berkunjung kembali. Hari ini adalah hari Kamis, berarti Ibu bisa berkunjung di Kamis atau Jumat depan ya Bu ya, seperti itu. Nah nanti dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan baru kita akan lakukan konseling seperti itu. Nah baik Ibu, di sini saya sebagai bidan tentunya akan menjaga privasi Ibu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan isu-isu misalkan ada yang gosipin gosipin Ibu tentang apa. Jadi jangan khawatir, privasi Ibu tetap terjaga kepada saya. Saya juga sudah sebagai bidan tentunya akan menjaga privasi dari klien saya agar semuanya terasa nyaman seperti itu, agar Ibu juga merasakan nyaman terhadap saya. Baik Ibu, tindakan selanjutnya nanti Ibu bisa minggu depan ya Bu ya, untuk tindakan selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya, Ibu sangat kooperatif sekali. Kemudian terima kasih juga sudah percaya kepada saya. Semoga Ibu dan dedek bayinya sehat-sehat terus ya Bu ya. Baik Ibu, saya cukupkan ya Bu, tidak ada pertanyaan kan? Ya, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan kurang jelas, Ibu bisa kontak WA saya ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat sehat-sehat ya Bu. Baik, saya sudah melakukan pengambilan nilai terkait dengan pemberian suplemen pada ibu hamil. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.